Momen seperti apa sih? Momen yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Boleh dua-duanya. Biasanya bersinggungan menyenangkan dan tidak tidak menyenangkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Balik lagi dengan saya Anissa Ica dalam podcast Bawaslu Tangsel TV dari Tangsel untuk Indonesia. Yeay. Hari ini saya cukup deg-degan karena di hadapan saya itu ada dulu tuh yang ngawasin Bawaslu. Kemarin-kemarin ngawasin Bawaslu. Terus tapi beliau ini sebenarnya sering banget ke Banten. Ya, cukup sering lah. Ya benar, tahu aja. Jadi tahu, cukup sering. Tapi kayaknya saya tuh nggak usah disebut juga udah ketahuan gitu, Profesor Muhammad. Yeah. Gitu kan. Tapi hari ini sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Gimana aktivitas? Sekarang saya banyak ngajar di ngajar di Unhas, ngajar di beberapa kampus di Jakarta, ya. Kalau di Unhas itu base camp saya sebagai guru besar, wajib. Iya. Setiap bulan itu pekan ketiga saya ada di Makassar untuk mengajar, untuk ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Ada di Makassar. Berarti kalau tapi suka ini mesti bimbingan skripsi gitu? Oh, S1, S2, S3 paling semangat saya kalau di skripsi. Itu setiap minggu ketiga. Minggu ketiga, setiap bulan. Itu banyak yang bimbingan. Di jadwal. Misalnya S1 hari apa, S2 hari apa gitu. Tapi yang paling banyak S1, teman-teman mahasiswa S1. Itu ngajarnya mata kuliah apa? Saya di Departemen Politik. Termasuk mengajar demokrasi, pemilu, ya, tentang teori-teori perwakilan politik. Tapi emang sih masih seputar pemilu juga. Tapi emang satu dekade kemarin dari 2010 sampai 2000 sampai tahun kemarin tuh emang terjun langsung gitu. Apa sebelum kan DKPP, Bawaslu, DKPP lagi? Enggak, sebelum DKPP saya di Bawaslu 5 tahun. Sebelum di RI saya di Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kayak naik tangga gitu, provinsi, RI, terus ke DKPP. Iya. Tapi itu adalah prolognya Profesor Muhammad karena namanya Muhammad tuh banyak sekali ya, Prof. Ya itu nama saya sesuai KTP, sesuai akta lahir, ya itu Muhammad. Iya, Masya Allah. Sangat singkat. Iya, tapi jadi banyak gitu kalau searching. Benar. Namanya pasaran banget ya. Terus ada yang bilang Profesor Muhammad DKPP. Iya. Baru keluar. Yes. Oke, by the way sahabat, jadi sebelum di Bawaslu, saya sempat jadi wartawan, sempat juga melanglang buana gitu untuk liputan politik. Buat ketemu sama beliau, buat tetap berada, Insya Allah. Terus kemarin podcast awal-awal pas Profesor masih di DKPP, itu Pak Ketua ya dong, ini Bawaslu udah nih tinggal DKPP satu aja, tapi kan Profesor Muhammad suka balik-balik Banten nih, kenapa nggak pernah mampir ke Tangsel? Ya, susah, sibuk ya. Akhirnya kemarin tapi akhirnya Pak Sarlito kemarin ngasih angin segar kayak kita mau undang Pak Muhammad nih. Prof yang Muhammad yang ini bukan yang DKPP, iya. Ya usus banget itu. Tapi syukur alhamdulillah akhirnya masih di sini. Bisa ketemu. Iya. Senang sekali. Pas ngasih tahu Pak Sarlito ngasih tahu, terus sudah langsung kayak ada daftar dan ini harus dijawab. Siap. Tapi intinya adalah melihat fenomena pemilu saat ini gimana sih, Prof? Gimana, Profesor? Iya. Jadi saya kira dari pengalaman saya sebagai penyelenggara, pandangan saya kali ini tantangan pemilunya paling keras, plus berat, keras plus berat. Ya. Kenapa? Ada beberapa indikator. Pertama kita tahu bahwa sistem pemilu kita masih menggunakan proporsional terbuka, di mana caleg itu langsung menghadapi calon-calon pemilihan masyarakat. Dia berusaha menggait, mencari, mempengaruhi satu demi satu suara, dan itu panggungnya sangat kompetitif. Jadi mereka sangat diberi peluang untuk bagaimana mempengaruhi pemilih supaya memilih dirinya atau partai politiknya.
dibanding proporsional tertutup. Kalau proporsional tertutup itu peran partai politik yang lebih bekerja, yang berperan. Mesin partai itu lebih banyak bekerja daripada calegnya, ya. Karena suara itu akan diurutkan atau akan ditentukan oleh partai politik. Siapa pemilik kursi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari segi pilpres, kita tahu pilpres ini presiden kita akan mengakhiri pengabdiannya 2 kali 5 tahun, tapi beliau quote and quote menyiapkan putra mahkota, gitu kan? Quote and quote, ya. Kalau untuk proses politik, ya, karena diusung oleh koalisi partai politik. Tapi bacaan publik, ya, itu tidak bisa kita pisahkan bahwa Pak Jokowi kemudian mempersiapkan pelanjutnya, gitu kan. Walaupun by law dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang agak kontraproduktif, yang menimbulkan diskursus yang begitu keras di publik, ya Mas Gibran tetap jadi cawapres, ya. Mas Gibran orang tahu bin Jokowi, kan, putra dari Pak Jokowi. Nah, itu tentu punya karakteristik tersendiri, ya. Di saat Pak Presiden Jokowi masih menjabat, putranya running untuk menjadi cawapresnya. Kita berharap bagaimana statement Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan, beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai presiden akan netral, memperlakukan sama semua capres, cawapres, semua partai politik, semua caleg, dan beliau siap memimpin netralitas itu. Nah, kita sangat berharap statement atau semangat atau komitmen Presiden Jokowi itu menular sampai ke bawah, ke birokrasi, camat, lurah, kepala desa, TNI, Polri juga, ya. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi bisa memimpin lokomotif netralitas aparat dalam pemilu, khususnya Pilpres besok. Itu terkait dengan aparat yang juga penyelenggara tentunya, ya. Dulu Profesor itu kan fokus untuk mengawasi penyelenggara, dari KPU dan Bawaslu, ya, ketika sebenarnya indikator dari pemilu yang berintegritas seperti apa? Ya, pertama semua orang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pilihannya sesuai apa yang diyakini berdasarkan bacaan visi misi program. Jadi orang tidak bisa dihalang-halangi, orang tidak bisa diintimidasi atau sampai mungkin ditekan psikis atau fisik dalam menentukan pilihan. Nah, siapapun juga, golongan masyarakat manapun juga, apakah dia masyarakat yang punya jabatan atau masyarakat biasa, dia harusnya bisa diberi kesempatan dan dipastikan memilih dengan hati yang riang gembira. Kita mau pemilu ini tidak membuat pilu. Pemilu tidak membuat pilu, tapi kita happy menyongsong pemilu 14 Februari. Apalagi besok kan hitung-hitung bagi orang anak-anak muda disebut apa itu? hari kasih sayang. Kita mau dalam konteks pemilu kita pemilu yang berkasih sayang dan damai, harmoni, tidak ribut, tidak tengkar, tidak bakar gedung sekolah, bakar gedung pemerintah, tapi benar-benar menimbulkan rasa nyaman orang berpemilu. Kita kepengen masyarakat kita itu menyongsong, ya, 14 Februari 2024 itu sekali lagi dengan rasa gembira, ya, pesta demokrasi, orang pada ke TPS, ya, saling menyapa, saling menghargai perbedaan. Tapi yang dilahirkan adalah kebersamaan, harmoni, bukan malah sebaliknya, ketegangan, saling ancam, intimidasi, tekanan. Nah, itu kita kembali lagi, setback lagi kepada pemilu masa orde lama, yang mana nasib atau umur partai itu seumur jagung saja, sebulan ribut, demo, ganti, dan sebagainya. Nah, bukan itu yang kita harapkan. Jadi itu yang pertama, bahwa pemilu berintegritas itu memberikan kesempatan, ruang bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan pilihannya tidak di dalam atau di bawah tekanan. Yang kedua, penyelenggara pemilu yang benar-benar punya komitmen tegak lurus pada aturan. KPU dan Bawaslu, termasuk Bawaslu Tangsel, adalah wasit pemilu. Wasit, satu orang berwibawa, punya kompetensi, dan dia menentukan kualitas pertandingan itu. Ya, dalam hal ini adalah kompetisi demokrasi yang namanya. Kalau wasitnya fair, netral, ya, dan tidak condong kepada salah satu peserta pemilu, maka masyarakat akan menikmati kompetisi itu, pertandingan demokrasi yang namanya pemilu. Indah ini menjadi sebuah tidak hanya tontonan tapi tuntunan juga. Orang tahu hak dan kewajibannya. Nah, kalau wasit pemilu ini bisa tegas, netral, independen, imparsial,
caleg-caleg yang kalah atau capres-cawapres yang belum beruntung atau partai politik yang belum mendapat kursi itu bisa menerima keputusan wasit itu karena dia lihat wasitnya netral, Iya benar juga. tegas, nggak curang, nggak memihak, sehingga dia mengatakan ya dia lebih baik, capres itu lebih baik, partai itu lebih baik, caleg itu lebih baik, saya tidak bisa protes. Ditambah lagi dia menerima sebuah perlakuan yang netral dari wasit pemilu tadi, sehingga tidak ada alasan untuk dia menggugat misalnya ke Mahkamah Konstitusi atau ke lembaga peradilan umum. Nah itu yang kedua ya, kalau kita sebut indikator integritas. Yang ketiga adalah pemilih sendiri. Pemilih ini harus cerdas ya. Untuk menjadi cerdas ya salah satu ukurannya, ayo misalnya Ica nih, pengalaman Ica udah pernah nyoblos? Udah dong. Udah kan 17 Udah tahun begini nih. kan syarat pemilih itu kan 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah oke. Nah saya tanya nih Ica nih, jujur jawabnya. Oh, boleh jujur enggak? Harus Boleh, dong. ya, boleh. Namanya Harus jujur, jujur ya. Pengalaman Ica nyoblos pemilih apa saja? Misalnya memilih kemarin, kalau Tangsel ini wali kota ya? Wali kota. Wali kota. Tapi kebetulan saya bukan Tangsel tadi. Oh bukan, Kabupaten Serang. Oh oke. Kabupaten Serang juga iya. Kalau gitu pemilu nasional deh, legislatif, anggota DPR atau DPRD atau pilpres kemarin ya 2019. Apakah Ica itu transit di depan TPS membaca visi misi program sebelum nyoblos? Honestly enggak. Nah, sebagian besar jawabannya begini. Nah ini harusnya kita baca dulu. Jadi ya, KPU kan sudah menyiapkan itu, men-share ya, visi misi calon program di website KPU dan terakhir di setiap TPS ada kewajiban KPU itu memasang atau memperkenalkan, menyebarluaskan visi misi calon kepada pemilih. Jadi biar kita kenal nih, oh calon anggota DPR Dapil Tangsel itu 5 tahun ini mau dibawa kemana Tangsel, apanya. Nah itu salah satu ukuran pemilih berintegritas itu kalau pemilihnya cerdas, ya tahu visi misi. Literasinya kali sudah ditingkatkan sebagai Iya, pemilih saya maksudnya. Benar ya. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Jadi penegakan hukum dalam pemilu ini itu masih jadi catatan PR bagi Bawaslu. Ya. Sebanyak kritik publik bahwa Bawaslu ini masih tebang pilih lah, masih kerasnya kepada orang tertentu, caleg tertentu, kepada yang lain agak lunak gitu. Nah itu tentu tantangan ya. Tidak semua juga kritik itu benar. Ya. Makanya di 2024 ini Bawaslu RI dan seluruh jajarannya harus membuktikan bahwa upaya menegakkan prinsip electoral justice, keadilan pemilu itu lokomotifnya adalah teman-teman Bawaslu. Gitu. Oke, itu balik lagi ke kritik. Emang sering banget lah ditemukan di media sosial. Jangankan, saya udah sering bilang itu, jangankan orang-orang lain yang nggak kenal kita sebagai bagian dari Bawaslu. Kadang teman sendiri, terus keluarga sendiri masih bertanya gitu, Bawaslu kerjanya apa? Sering banget kayak gitu. Dan mungkin sebagai bagian dari Bawaslu kayak udah capek banget ngejelasin ini nih. Jadi itu artinya kan masih kurang pengenalan dari Bawaslu kepada masyarakat. Itu apa lagi sih yang harus kita lakukan gitu tuh maksudnya? Gunakan rumus ini aja dalam prinsip penanganan pelanggaran TSM. Ica pasti familiar nih sebagai orang Bawaslu. TSM itu terstruktur, sistematis, masif. T terstruktur, E sistematis, M masif. Jadi memperkenalkan tentang lembaga Bawaslu, tugas, fungsi, kewenangannya kepada masyarakat, gunakan rumus itu. Jadi, secara terstruktur di Bawaslu Tangsel misalnya itu menggunakan teman-teman Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan turun ke Panwaslu kelurahan desa, turun ke pengawas TPS. Itu namanya terstruktur. Sistematis bahwa program-program sosialisasi itu memang dipersiapkan dengan baik. Ya. Mau dijelaskan tentang apa nih Bawaslu ini. Ya. Lalu kemudian masif semuanya bergerak gitu, ya, mengajak publik. Bawaslu kan, ya, paling tidak di era saya sebagai ketua Bawaslu 2012 sampai 2017, kita punya program 1 juta relawan pengawas. Oh iya. Benar-benar kita mengajak, mengundang partisipasi publik, khususnya teman-teman generasi muda, mahasiswa, teman-teman adik-adik yang
tingkat SMA di tingkat akhir untuk terlibat dalam program 1 juta relawan pengawas pemilu. Artinya apa? Ini demam pemilu ini harus diciptakan. Demam pengawasan pemilu, bukan demam yang meriang-meriang itu. Bahwa orang itu peduli terhadap apa sih tugas Bawaslu, seperti saya bilang tadi, masih ada yang belum tahu, belum paham. Maka demam pemilu ini harus terus disebarkan virusnya supaya semakin banyak orang berpartisipasi. Karena ukuran pemilu berintegritas itu salah satu adalah ada public trust, kepercayaan publik yang lahir dari partisipasi yang sifatnya sukarela. Yang apa sih partisipasi masyarakat tuh emang dibutuhkan sih sebagai, apalagi Bawaslu ya dengan anggota yang segini, terus juga staff yang cuma segini, ad hoc juga nggak terlalu banyak, harus mengawasi seluruh rangkaian pemilu, berarti otomatis harus membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Tolong kerjasamanya. Bagus sekali. Okay. Itu konsep pengawasan partisipatif. Tapi itu adalah prolog yang sebenarnya intinya sih bukan itu. Saya mau ngobrol sama Profesor. Apa sih namanya, berkiprah di dunia pemilu sudah lama. Itu cerita dari awalnya gimana, Prof? Ya, saya ini kan background ilmu saya ini politik. Dalam mata kuliah saya belajar tentang bagaimana hakikat suara rakyat. Demokrasi itu kan adalah bagaimana kedaulatan suara rakyat itu benar-benar diejawantahkan. Dari situ ketertarikan itu. Saya belajar S1 politik, S2 politik, S3 politik. Kalau hanya tahu teori tapi tidak tahu praktek, kasarnya belum cukup. Akhirnya saya terdorong, ada dibuka peluang jadi Bawaslu provinsi waktu itu di Sulawesi Selatan. Saya ikut, alhamdulillah lolos gitu, sampai di tingkat provinsi. Terus setelah itu dibuka lagi seleksi Bawaslu pusat. Oh iya. Saya ikut daftar, lolos lagi, jadi ketua lagi. Lalu setelah itu saya dipercaya sebagai majelis etik yang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menilai penegakan etik teman-teman KPU. Jadi memang panggilan untuk memahami praktek-praktek berpolitik yang baik, bagaimana sih praktek bahwa suara rakyat itu benar-benar adalah sebuah kedaulatan tertinggi, harus kita lihat prakteknya juga, tidak cukup teorinya saja. Jadi motivasi itu yang memanggil saya untuk terlibat dalam dunia lembaga. Berpengalaman di politik terus mengajar, melihat sekarang keadaan sekarang, mahasiswa tuh semangat nggak sih sama kritis, politik yang ada sekarang gitu? Sangat kritis. Kadang mahasiswa mengatakan, Prof, kalau Prof bicara yang teori oke, tapi praktiknya kan begini, ya, apa istilah jauh panggang dari arti gitu. Indah semua, bagus semua, positif semua teori-teori bagaimana suara rakyat dikawal, bagaimana pemilu berintegritas. Tapi praktiknya kok jual beli suara, uang perahu, uang mahar, orang menjadi wali kota menyiapin ini. Nah ini tugas kita, bagaimana membuat supaya mahasiswa yang belajar positivistik, belajar yang baik, yang hal-hal yang positif, itu ketika melihat dunia praktek sangat bertentangan, kita harus dekatkan itu supaya biasnya nggak terlalu ya antara teori yang mengawang-awang, yang indah-indah gitu kan, dengan praktek yang jegal menjegal ya dan seterusnya itu. Nah, bagaimana tugasnya akademisi ini mengurangilah selisih antara apa yang diharapkan dengan situasi yang terjadi. Itu adalah sebuah tips untuk kita semua sebenarnya, apalagi penyelenggara yang kritis terhadap Bawaslu dan KPU ya mahasiswa sih kadang-kadang banyaknya, karena mereka masih idealis, belum dipengaruhi banyak kepentingan. Itu juga yang sering banget ngelaporin pelanggaran ya pasti rata-rata mahasiswa. Dan perubahan yang kemarin juga kan persyaratan gara-gara pengajuan mahasiswa. Artinya mahasiswa punya peran penting sebenarnya di politik, meskipun ngakunya apatis. Kenapa? Ngakunya sih gue nggak peduli. Biasanya kayak gitu, padahal tiap hari ngomonginnya politik gitu. Kalau kita tarik sejarah 98 kan mahasiswa tuh yang menggerakkan perubahan. Bukan militer, bukan partai politik, bukan tokoh, bukan elit kan, tapi mahasiswa yang mendorong perubahan sehingga rezim Orde Baru itu berakhir. Iya benar-benar. Tapi ya itu biasa anak muda. Biasa akunya sih nggak peduli gitu. Tapi kan ujungnya tetap gimana pun perubahan Indonesia ke depannya ada di tangan mereka. Apalagi kan
kita ingat sekarang pemilih itu kan 50% lebihnya adalah anak muda. Benar. Pemilih Berarti sangat signifikan. berarti untuk kemajuan bangsa selanjutnya ada di tangan kalian Oh gitu, iya. sebagai anak muda. Pemuda hari ini, pemimpin hari ini. Iya, begitu ada pepatah gitu. Oke, dari sekian banyak pengalaman Profesor sebagai penyelenggara pemilu, kemudian juga DKPP, terus jadi sekarang jadi dosen, udah banyak banget pengalamannya. Ada momen di pemilu yang tidak dilupakan gitu pastinya. Momen seperti apa sih? Momen yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Boleh dua-duanya. Biasanya bersinggungan menyenangkan dan tidak tidak menyenangkan. Ya, yang menyenangkan itu ketika saya mengakhiri tugas sebagai ketua Bawaslu, ketua DKPP, tidak ada catatan-catatan yang sangat negatif. Benar. Alhamdulillah saya dan 4 komisioner di Bawaslu dan 6 di DKPP itu bisa husnul khotimah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang bersoal dari segi tahapan-tahapan, juga tidak bersoal dari segi pengelolaan anggaran ya. Karena ya sebagai ketua Bawaslu waktu itu mengelola anggaran triliunan juga. Jadi kalau sukses pemilu bagi saya itu tidak hanya sukses mengawasi pemilu, tapi sukses mengelola anggaran Bawaslu. Iya, benar. Yang jumlahnya sangat signifikan. Itu yang menyenangkan saya kira. Yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan kalau misalnya ada kepentingan orang-orang besar di Republik ini, apakah dia ketua umum partai atau mungkin orang-orang hebat, pejabat yang meminta ini dibantu dong, ini diteruskan dong. Nah itu sangat tidak menyenangkan bagi kita. Benar. Di satu sisi kita harus jaga prinsip-prinsip pemilu jurdil ya. Di sisi lain ada kepentingan untuk mengakomodasi sepanjang itu tidak melanggar ketentuan. Jadi saya paling tidak menyenangkan kalau sudah dalam posisi gitu. Ada titipan-titipan. Saya seleksi contohnya, seleksi Bawaslu provinsi atau seleksi di kabupaten kota waktu itu. Ada sajalah teman-teman kita nih dari partai politik atau dari eksekutif atau kepala daerah yang nitip. Sampai kepala daerah ya? Iya, kepala daerah. Ada aja ya? Ada aja. Tolong dong ini kader kita nih. Nah, ya saya bilang standar aja jawaban saya. Kalau nilainya baik, semoga bisa kita berhasil. Tapi jangan sampai ada peserta yang nilainya baik dikorbankan karena adanya titipan. Itulah bincang-bincang tipis sama Profesor Muhammad, seru banget. Gimana dong? Tapi nggak boleh lama-lama. Siap. Mumpung orangnya lagi di sini karena mungkin nanti lama lagi kesininya Prof. Udah. Tapi sekarang kan jadi dosen lebih padat biasanya, Prof. Alhamdulillah relatif bisa diatur agenda. Oh, kalau pas DKPP nggak bisa diatur gitu, Prof. Sulit. Jadi pas zaman di DKPP nggak bisa ke Banten cuma 5 jam doang. Ya Allah. 5 jam lagi harus sudah cus gitu. Di DKPP itu lebih banyak tegangnya daripada Sama Prof, kita juga ngadepnya. karena ya itu menilai, meninjau, meriksa. Tapi emang ya wajar lah, maksudnya kita memang harus ada yang mengingatkan gitu kan, sesuai gimana supaya kita bekerja sesuai koridornya gitu kan. Supaya tidak, mungkin kalau misalnya menguasai lebih ketat ya nggak masalah, cuma kalau yang kendornya gini loh, jadi harus dikencengin lagi. Oke, sahabat Bawaslu, itu dia bincang-bincang tipis kita bersama Profesor Muhammad. Senang banget akhirnya bisa berhadapan langsung sama beliau, dosen, guru besar, terus juga sangat dekat sekali dengan Bawaslu, pernah menjadi bagian dan mungkin tetap kan sebagai sahabat. Sahabat Bawaslu. Sekarang menjadi sahabat Bawaslu dan mungkin kalau misalkan ini sebagai masyarakat yang terus mengawasi Bawaslu gitu kan. Jadi tinggal diatur kalau misalkan ada salah ya tinggal diaduin aja gitu kan, atau mungkin nanti diingatkan Bawaslu harus seperti ini, harus seperti itu, supaya pekerjaan kita, tugas kita untuk masyarakat tetap sesuai pada koridornya. Oke, sahabat Bawaslu, mungkin banyak sekali, sebenarnya ini pertanyaannya nggak saya publis semua karena saya lebih kepo sama profnya dibandingin sama pertanyaan nanti aja deh gitu. Lebih kepo sama aktivitas profesornya. Cuma yang jelas kita pengen ngundang lagi profesor next time.
apa sebagai sahabat Bawaslu. Nanti kita podcast harus bagus lagi, lebih bagus lagi, terus ngundangnya lebih enak lagi gitu kan. Oke, sahabat Bawaslu, buat sahabat yang memang pengen nanya-nanya tentang Prof atau nanya-nanya tentang integritas pemilu yang udah ngelotok banget nih Profesor nih tentang tentang integritas pemilu, bisa ditulis di section komen. Nanti kalau misalnya kita undang lagi Profesor, bisa kita sampaikan. Yang itu mungkin ntar fokusnya pertanyaan aja, lebih pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin pengen banget kalian tanyakan. Terus juga untuk teman-teman yang memang pengen terus update info nih tentang Bawaslu Kota Tangerang Selatan, jangan lupa Bawaslu Tangsel TV di like, komen, terus subscribe. Karena kita setiap minggunya selalu ada video baru atau podcast-podcast yang baru. Oke, sampai jumpa sahabat Bawaslu. Semoga sehat-sehat selalu Pak Profesor. Terus juga supaya nanti next time kita bisa datang lagi, bisa ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.